Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pemalang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi akademik terdiri dari pengamat, coach, dan coach bersama saya Syukur Albedi dari SD Negeri 03 Pamute. Saya Aini Fatona dari SMP Negeri 5 Ulu Jami. Dan saya Diana Mawati dari SMP Muhammadiyah 7 Ambil Gadi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Budian. Apa kabarnya hari ini Budian? Alhamdulillah, baik Pak Syukur. Syukur sendiri, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, kabarnya juga baik Bu. Seperti yang kemarin telah saya sepakati, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini Bu. Baik, pada coaching kita hari ini coach dan coaching akan saya amati dan ini sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan rubrik atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu adalah potensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama, yang kedua itu menekankan aktif. Itu nantinya saya bisa memberi dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Berarti ada 3 potensi yang mau Ibu kembangkan ya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua adalah potensi mana yang akan menjadi prioritas atau spesifik yang diobservasi. Potensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu menekankan aktif, karena dengan menggunakan aktif itu bisa mengembangkan potensi yang kedua yaitu memberikan Kemudian yang terakhir Ibu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini. Saya ingin coaching kali ini bisa menemukan solusi di permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, penelitian dulu ya Budian. Observasinya hari ini silakan Budian melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Pak Syukur atas kesempatannya. Ya, sama-sama Budian. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya Bu Aini hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah saya juga baik Bu. Sepertinya ada yang mau diomongin Bu Aini sebelum kita mulai pada permasalahan yang Bu Aini, saya mau memberikan beberapa pertanyaan. Kira-kira tujuan Bu Aini untuk ngobrol hari ini tujuannya mendapatkan apa sih? Tujuan saya ingin coaching dengan dia untuk mencari solusi. Ini saya merasakan bilang bisa itu kemarin membuat saya sedikit kesal, bikin saya stres dan perilakunya itu tidak Pasti terkait murid, Bu Aini ingin mencari solusi atas permasalahan murid seperti itu. iya Bu, ini biar saya lakukan Bu. Jadi saya ingin mencari solusi. Kan biasanya kita kan seperti ujian juga mungkin sudah merasakan punya siswa
ya barangkali kemudian punya solusi bisa menjadi ada saya ingin ada bukan tidak dalam Ya, jadi kira-kira sesi pengobatan ini menunggu lagi yang menjadi tolak ukur keberhasilan program kita akan dan arah kalau ukurnya ya kelihatan itu ada perubahan dari itu yang tinggal sama ini bagaimana ini memangnya apa dengan masalah apa ini ya yang saya hadapi itu anak ini kalau saya masuk kelas anak itu tidak bahagia seperti omongnya itu nyemek kurang sopan dan tidak terangkan kadang saya tanya saya tidak tanya nanti jawabannya itu kemana gitu jadi emang harus belajar itu tidak nyaman merasa terganggu karena itu tiba-tiba kalau sama itu ya berarti ini ingin seperti mencari perhatian ya memang mencari perhatian biasa itu kepada sana itu siswa ini luar biasa kalau saya bertanya sama yang lain nanti jawabannya seperti ini seperti itu jadi siswa yang lain itu masih terganggu berarti kondisi anak ini mungkin berbeda dengan siswa yang lainnya itu ya menurut Bu Aini sendiri bagaimana kira-kira untuk standarnya menurut Bu Aini anak itu seperti apa ya Bu biar fokus pelajarannya itu bagaimana yang standar saya sih pengennya itu seperti pada umumnya supaya anak itu bisa menikmati dengan baik dan anak juga yang lain terganggu kayaknya anak bisa mengikuti dengan baik intinya nyaman tidak ada satu buat yang lain terganggu. mungkin Bu Aini sudah lihat apa kekuatan yang Bu Aini miliki untuk bisa menjadikan anak tersebut itu menjadi lebih fokus. Mungkin pertama saya ingin memberikan motivasi dulu pada anak ini agar mau tingkah lakunya dan mengikuti kegiatan belajar di kelas dengan baik. Biar tidak mengganggu yang lain. Yang kedua yaitu saya bersama-sama dengan guru lain, mungkin kita akan berkolaborasi dengan guru melalui kelas maupun TK-nya. Selama ini saya masih sendiri melakukan saya ingin bersama kekuatan yang berpanjang. Ketika Bu Aini sudah bisa memetakan kekuatan-kekuatan apa selama ini guru dijalankan itu barangkali Bu Aini bisa mengidentifikasi dan hambatan apa yang Bu Aini miliki untuk bisa melaksanakan seperti ini tadi. Hambatannya tapi yang pertama kekuatannya untuk memotivasi anak. Hambatan saya masuk kelas hanya seminggu 2 kali. Kadang kalau saya belajar itu di pelajaran itu hanya 1 orang kan nggak bisa. Hambatannya itu waktu ya Bu. Kedua sama guru sedangkan saya jamnya berbeda-beda. Sulit untuk bertemu berkumpul dalam satu waktu untuk menyelesaikan masalah itu belum bisa mengaturnya. Dari kekuatan tadi yang sudah kita sampaikan itu tidak tapi kita ada ide atau solusi untuk mengatasi hal tersebut apa tidak. Ya tentunya saya pengennya yang pertama kalau diisi koordinasi dengan kelas sama BK saya panggil itu untuk bersama-sama mengatasi masalah itu. Kedua saya ingin menanyakan ke guru ini belajarannya bapak ibu guru lain gimana. Mungkin di pelajaran lain guru ini kurang penerapannya.
seperti membuat kemudian membuat corona atau mungkin bisa guru yang lain tidak itu kan mengeluarkan makhluk dan memang betul anak yang itu ingin diperhatikan. Kemudian menurut Bu Aini itu yang bisa membuat hal tersebut mudah dilaksanakan Bu Aini itu apa? yang mudah sementara ini paling saya memberikan motivasi dulu ke anak agar tidak melakukan perbuatan yang sama terus yang lain tidak berpengaruh. Setelah itu memanggil anak tersebut untuk membicarakan seperti dan sepertinya seperti apa itu bagusnya seperti apa dengan sama-sama yang lain. Sekali ini dalam waktu dekat dia akan menemukan cara-cara untuk bisa mengatasi permasalahan itu. Kira-kira ini untuk jangka waktunya akan melaksanakan itu. Ya mungkin sementara dapat nanti tidak perlu kalau pengumuman kelas atau pendidikannya tidak perlu orang tuanya jangan mau sekolah Nah, kalau Bu Aini sudah melaksanakan ini, menurut Bu Aini, untuk ujian yang mau dijalani ini, untuk keberhasilannya, biar Bu Aini tahu kalau Bu Aini ini yang dilaksanakan berhasil, ini kalau waktunya Pelakunya yang berhasil anak ini bisa berbaik dan berPM tersebut setelah anak ini dimotivasi kemudian diberitahu sama Mas jika sudah berubah dalam waktu jika ini supaya tidak ada lain itu yang sekali kami sudah menemukan komitmen untuk bisa menerapkan ini bagaimana Bu Aini sendiri berkomunikasi dengan untuk bisa mencapai tujuan. dan komitmen saya ingin berkomunikasi dengan Jawa atau supaya itu bisa diselesaikan secepatnya. Bila perlu orang dan jika semuanya kurang berhasil saya akan bisa dan bagaimana Kak? Ibu Aini sudah menemukan apa yang harus dilakukan dalam jangka waktu ini. Boleh ya nanti kalau misalnya 1 minggu ini kita ngobrol lagi untuk melihat perkembangan dari progres tujuan Bu Aini. Ya, saya ingin nanti kalau ketemu lagi, saya ingin progres saya ke depan punya rencana dan seperti tadi yang saya sampaikan. Saya ingin sampaikan biar ada perubahan atau belum. Nanti saya mau cerita-cerita lagi kemudian. Pada hari ini saya sudah bercerita lama juga sama kemudian yang tadi yang saya nanti pokoknya pikiran sekarang sudah terbuka mulai saya cerita jadi saya kerja saya berterima kasih sama dia dan saya Bu Aini juga berterima kasih sama Bu Aini sudah mau ngobrol. Jadi tujuan dari pembicaraan pada hari ini Bu Aini sudah tercapai. ya sudah tercapai tujuan saya Berarti tinggal isinya saja ya. ya tinggal saya nanti dulu saja habis sudah melaksanakan
media Nanti ketemu lagi ya Bu. Terima kasih Bu Aini. dan sama-sama kemudian Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum Bu Dian. Ya, tadi Bu Dian sudah coaching dengan Bu Aini. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanya beberapa pertanyaan pasal observasi ya Bu. Yang pertama, apa yang sudah Bu Aini, apa yang sudah Bu Dian lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan data yang diinginkan? Coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan algoritma menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, ya. Menurut saya sebuah gambar yang perlu dilatih proses coaching tadi kemudian Bu Aini sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya dipersulit dengan alur kertas dan juga kemudian juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Aini sehingga Bu Aini bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu potensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Bu. Potensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses ini ya coaching sehingga nanti kedepannya saya bisa melakukan coaching yang berbeda. Nah, itu bagus Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi sehingga bisa memberikan solusi kepada yang lainnya kita dan masyarakat yang lain. Demikian ya Bu observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.